Mangkrak 21 tahun. Di tangan Presiden Jokowi, tol ini akhirnya berhasil beroperasi. Presiden Joko Widodo mengaku bahagia pada akhirnya bisa meresmikan proyek tol yang sudah mangkrak selama 21 tahun, yaitu sesi 1 tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi pada beberapa waktu yang lalu. Saya tidak tahu kenapa harus 21 tahun untuk memulai ini semua. Saya lihat kanan kiri betapa indahnya pemandangan alam di pinggir jalan tol yang cantik ini. Apakah itu yang menyebabkan lama? Begitu ujar Jokowi yang mengenakan jaket hitam berlogo Bulls Syndic Motorcycle saat peresmian. Tol sesi 1 ini terbentang dari Ciawi hingga Cigombong sepanjang 15,4 km. Sementara secara keseluruhan, tol Bocimi memiliki total panjang 54 km yang terdiri atas 5 seksi. Peresmian itu turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Menteri Badan Usaha Milik Negara saat itu, Rini Sumarno, mengatakan pada era pemerintahan Jokowi JK, pembebasan lahan sudah dimulai pada tahun 2016 yang lalu karena memang sistemnya menggunakan dana talangan dari Kementerian BUMN. Kalau sebelumnya dana itu harus nunggu dari APBN. Nah, sekarang sudahlah pakai dana talangan kami, yaitu dari Kementerian BUMN dulu. Dan pembayarannya nanti bisa digantikan oleh pemerintah. Jadi, sekarang ini bisa lebih cepat. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menambahkan, meski baru satu seksi yang beroperasi, tapi Basuki yakin beroperasinya tol Bocimi seksi 1 ini akan mampu mengurai kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Bogor Timur dan Selatan Bogor. Kalau kami tidak segera bikin yang di selatan, jalur utara akan terus semakin macet karena konsentrasinya ke jalur utara semua. Begitu kata Menteri Basuki. Jalan tol sepanjang 54 km itu telah memiliki sejarah panjang dari mangkrak hingga gonta-ganti investor. Penetapan pemenang lelang investasi jalan tol ini telah dilakukan sejak tahun 1997. Konsesi ruas tol ini awalnya dipegang oleh Grup Bakri. Tak hanya Bocimi, Grup Bakri kala itu juga menguasai 4 ruas lainnya, yakni Pejagan Pemalang 57 km, Pasuruan Probolinggo 31 km, Batang Semarang 75 km, dan Tol Kanci Pejagan 35 km. Namun pada tahun 2012, Grup Bakri dililit masalah utang yang cukup berat sehingga harus menjual beberapa anak usaha mereka, termasuk PT Bakri Toll Road yang menguasai 5 ruas jalan tol tersebut. Aset ini kemudian dibeli oleh grup MNC milik Haritanu Sudibyo. Walhasil, sejak tahun 2012, grup MNC menguasai konsesi 5 ruas jalan tol yang sebelumnya dimiliki oleh Grup Bakri, termasuk Tol Bocimi. Grup MNC kemudian baru melangsungkan acara peresmian kembali untuk yang keempat kalinya 3 tahun pasca mendapat konsesi jalan tol tersebut, yakni pada Februari 2015 yang lalu. Sekaligus diumumkan salah satu kontraktornya adalah BUMN PT Waskita Karya Tbk. 3 bulan usai groundbreaking tersebut, Grup MNC mengumumkan keikutsertaan kontraktor lainnya, yakni PT Posko INC. Perjanjian antara MNC Posko mencakup pengerjaan paket 2 dan 3, konstruksi seksi 1 tol Bocimi sepanjang 9,75 km. Sementara untuk paket 1 dikerjakan oleh Kerjasama Operasi atau KSO antara PT Waskita Karya Persero Tbk dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Belum setahun dikerjakan, MNC melepas konsesi tol kepada PT Waskita Karya Tbk. Pelepasan tol Bocimi beriringan dengan pelepasan 4 ruas tol lainnya, yakni tol Pejagan Pemalang, Pasuruan Probolinggo, Batang Semarang, dan Kanci Pejagan. Semuanya kepada PT Waskita Karya yang notabene adalah BUMN Karya atau BUMN Konstruksi Jalan Tol. Belum jelas apa alasan MNC menjual sejumlah ruas tol tersebut.
Namun khusus untuk tol Bocimi, dalam setahun terakhir memang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari 4 seksi, proses konstruksi masih terfokus pada seksi 1 Ciawi-Ciherang-Lido sepanjang 15,35 km. Konstruksi di 3 seksi lainnya belum dikerjakan sama sekali, masih dalam tahap pembebasan lahan. Bahkan, dalam proses konstruksi seksi 1, salah satu kontraktor sudah mendapat teguran dari Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Hedianto W. Husaini. Isinya memperingatkan kontraktor asal Korea Selatan PT POSCO INC Indonesia untuk mengejar target konstruksi. Kalau tidak ada progres signifikan, kami akan memutus kontrak itu. Ini karena kami berharap besar pada pembangunan tol Bocimi tersebut. Begitu ujar Hedianto saat meninjau pembangunan jalan tol Bocimi beberapa waktu yang lalu. Ancaman tersebut terlontar karena progres pembangunan di lapangan untuk paket 2 terbilang lebih lambat dibandingkan paket 1. Padahal pembebasan lahan untuk seksi 1 sudah selesai 96%. Ruas tol yang mangkrak 21 tahun itu lama dinanti-nantikan oleh masyarakat karena diyakini dapat mengurangi kemacetan laten di jalur Jakarta Puncak. Grup MNC sendiri tengah menggeber pembangunan Lido Resort di Sukabumi. Lido memiliki lahan seluas kurang lebih 2.000 hektar. Nantinya kawasan ini bakal menjadi salah satu proyek andalan MNC Group. MNC Group melalui PT MNC Land Tbk pada tahun 2012 mengakuisisi PT Lido Nirwana Parahyangan milik Grup Bakri melalui reg issue senilai 1,4 triliun rupiah. Namun tanda tangan perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT oleh konsorsium Bukaka Teknik Utama baru dilakukan pada tahun 2007 atau berselang 10 tahun sejak penetapan pemenang. Investor pun sempat berkali-kali berganti untuk proyek ini hingga akhirnya pada tahun 2015 PT Waskita melalui anak usahanya Waskita Toll Road secara bertahap mengambil alih kepemilikan jalan-jalan tol yang sebelumnya dikuasai oleh MNC Toll Road dan Grup Bakri. Pada Februari 2015, groundbreaking dilakukan untuk konstruksi seksi 1 jalan tol Bocimi dengan rute Ciawi-Cigombong. Groundbreaking ini menjadi yang terakhir karena sejak saat itu pekerjaan fisik jalan tol mulai benar-benar menunjukkan wujudnya. Adapun pada seksi 2 yang menghubungkan Cigombong Cibadak dengan jalur sepanjang 11,98 km ditargetkan selesai di tahun 2020. Wah, luar biasa ya prestasi yang telah ditorehkan oleh Presiden Jokowi. Jalan tol yang sudah berpuluh-puluh tahun mangkrak itu pun disulap menjadi jalan tol yang baru dan berfungsi luar biasa. Sungguh luar biasa Presiden Jokowi. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?